Tapi kalau Anda tidak mau lakukan, Anda melawan firman Tuhan, Anda bukan domba, Anda kambing. Karena domba mendengarkan suaraku, dan aku, kata Tuhan, mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kambing adalah perwakilan dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, sedangkan domba adalah perwakilan dari orang-orang yang percaya Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 32 dan ayat yang ke-33, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu ayat berikutnya 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kita mulai evaluasi diri kita sekarang. Kita nih kambing atau domba? Karena kalau domba, saudara, domba itu mendengarkan suara gembala. Bukankah firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku? Kita evaluasi diri kita nih domba atau kambing. Kalau selama ini kita tidak melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan, bertobatlah saudara, karena akan datang waktunya saudara, Tuhan akan memisahkan mana domba, mana kambing, saudara. Ya, makanya dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau saudara bilang saudara domba, maka saudara mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mau lakukan, Anda melawan firman Tuhan, Anda bukan domba, Anda kambing. Karena domba mendengarkan suaraku, dan aku, kata Tuhan, mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat lanjutan dikatakan di sini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini yang dikatakan saudara ya, keselamatan itu tidak bisa hilang saudara. Kalau kita di dalam Yesus, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bukan peluang bagi kita untuk bikin dosa, bukan. Kita harus sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Menarik ya saudara, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau Yesus yang pegang tangan kita, saudara, saya mau tanya, siapa yang bisa mengambil kita dari tangan Yesus? Kalau Yesus yang pegang tangan kita, siapa yang berani hancurkan kita? Makanya hidup bergantung pada Tuhan, saudara. Biar Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kadang-kadang kita lepas, betul? Kadang-kadang kita naik jabatan, kita lepas. Kadang-kadang kita punya uang, kita lepas. Biarkan Tuhan pegang tangan kita. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak mungkin.